Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Azizah. Nomor induk mahasiswa 010122011034. Kode unik 010122011034 FJ612S. Saya dari Prodi PAI 2B. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, definisi ulumul Quran. Secara bahasa, arti ulumul Quran berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum sebagai bentuk jamak kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu atau kumpulan pengetahuan. Bila digabungkan, maka maknanya menjadi ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Al-Quran, nasikh mansukh, ijaz, maki, madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya, TM Hasbi Al-Siddiqi menjelaskan muatan-muatan yang dibahas di dalam ulum Al-Quran yang terpokok menjadi ilmu muwatin al-nuzul, tempat, waktu, musim, awal ayat, dan akhir ayat. Terus ilmu tawarikh al-nuzul, yaitu sejarah turunnya ayat secara mendetail, masa turunnya ayat, tertib turunnya satu demi satu dari awal turunnya, tertib turun surat sampai sempurna. Selanjutnya, ilmu asba al-nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Dan ilmu qiraat, yaitu dapat diketahui ragam bacaan Al-Quran yang diterima Rasulullah. Terdapat 10 macam model bacaan yang sah dan terdapat 10 macam model bacaan yang tidak valid. Selanjutnya ilmu tajwid, tempat mulai dan tempat berhenti dalam membaca Al-Quran. Lalu ada ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang dapat mengetahui makna-makna yang aneh, ganjil, dan tidak wajar dari yang biasanya. Juga tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya ada ilmu i'rab Al-Quran, yaitu ilmu yang dapat menguraikan posisi lafaz dalam suatu kalimat. Apakah suatu lafaz menempati posisi sebagai subjek atau objek. Selanjutnya ada ilmu wujuh wa al-nazair, yaitu ilmu yang dapat menentukan makna yang tepat dari sebagai makna yang muncul dalam suatu ayat. Lalu ada ilmu muhkam dan mutasyabih, ilmu yang dapat mengetahui ayat-ayat yang memiliki makna jelas dan ayat-ayat ambiguitas, samar-samar yang memiliki makna ganda. Lalu ada ilmu nasikh dan mansukh, ilmu yang dapat mengetahui mana ayat yang diganti dan mana ayat-ayat pengganti. Lalu ada badi Al-Quran, yaitu ilmu yang dapat mengetahui sisi keindahan gaya bahasa Al-Quran, ketinggian sastra Al-Quran. Terus ada ilmu ijaz Al-Quran, ilmu yang dapat menerangkan kekuatan susunan lafaz, sehingga dipandang sebagai mukjizat, karena dapat melemahkan akar bahasa Arab saat itu. Lalu ada ilmu munasabah, yaitu ilmu yang dapat mengetahui keserasian ayat-ayat, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Lanjut ada ilmu aqsam Al-Quran, yaitu ilmu yang dapat mengetahui maksud dan tujuan dari sumpah yang dinyatakan Allah. Berikutnya ada ilmu amsilah Al-Quran, yaitu ilmu yang dapat mengetahui perumpamaan-perumpamaan yang terkandung di dalam Al-Quran. Lalu ada ilmu jadal Al-Quran, yaitu ilmu yang mengetahui tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalam Al-Quran. Dan terakhir ada ilmu adab al-tilawah, yaitu ilmu yang dapat mengetahui tata cara pembacaan Al-Quran. Selanjutnya saya akan membahas tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari dua kata, yakni nuzul, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Sehingga nuzulul Quran dapat diartikan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi
ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkap, nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Dan ayat-ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Muhammad SAW. Selanjutnya, Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Oleh karena itu, nuzulul Quran diperingati oleh umat Islam pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan nuzulul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surat Al-Anfal ayat 41. Proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yakni pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap atau berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam 2 periode, yakni periode Mekah yang disebut ayat Makkiyah dan periode Madinah yang disebut dengan ayat Madaniyah. Selanjutnya saya akan membahas tentang asbabun nuzul. Dalam mempelajari Al-Quran, ada satu pokok pembahasan yang sering disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun an-nuzul itu sendiri adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Asbabun nuzul juga digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ungkapan asbabun nuzul atau asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Pan Suwaidi dalam jurnal Al-Mufidah menjelaskan, meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu disebut asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khususnya digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Al-Wurud yang secara khusus seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan untuk mengetahui sebab terjadinya hadis. Ada beberapa perbedaan redaksional terkait pengertian asbabun nuzul di kalangan ulama. Namun, dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kejadian tersebut. Asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sapril dalam jurnal Syahadah menjelaskan, ilmu ini memberikan pemahaman terhadap hubungan nas dan realistis. Selanjutnya ada munasabah. Munasabah Quran adalah menjelaskan korelasi makna antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Baik korelasi itu bersifat secara umum dan khusus, rasional, persepsi, imajinatif, atau korelasi sebab akibat. Perbandingan dan perlawanan. Kata munasabah secara etimologi menurut As-Suyuti berarti al-musakalah, keserupaan, dan al-mukarobah, kedekatan. Menurut Az-Zarkaisi memberi contoh sebagai berikut. Fulan yunasif fulan, berarti si A mempunyai hubungan dekat dengan si B dan menyerupainya. Dari kata itu lahir pula kata an-nasib, berarti kerabat yang mempunyai hubungan seperti 2 orang bersaudara dan putra paman. Istilah munasabah digunakan dalam lilat dalam bab qiyas dan berarti al-was al-mukarib lil al-huk,
gambaran yang berhubungan dengan hukum. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata rab, pertalian. Selanjutnya ada munasabah menurut beberapa ulama Az-Zarkashi. Munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Lalu ada mana al-qatan. Munasabah adalah sisi ketertarikan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau di antara surat di dalam Al-Quran. Selanjutnya menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. Selanjutnya, menurut Al-Birqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik dengan ayat atau surat dengan surat. Selanjutnya ada cara mengetahui munasabah. As-Suyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah ini, yaitu pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebih. Macam-macam munasabah. Pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Kedua, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Yang keempat, munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Yang kelima, munasabah antar fasilah, pemisah dan isinya. Yang keenam, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Yang ketujuh, munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Selanjutnya ada kegunaan mempelajari munasabah. Pertama, dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kedua, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran, dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatan. Yang ketiga dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghohan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lain. Dan yang terakhir, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.